Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang mempertemukan kita kembali di Masjid Khadijah yang mubarak ini dalam rangka saling menasihati untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu berpegang dengan tauhid yang merupakan inti dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita akan mengkaji atau lebih tepat saling menasihati untuk berpegang teguh dengan tauhid yang merupakan sebaik-baik bekal yang akan dibawa oleh seorang hamba ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Karena kita ketahui bersama, seorang hamba yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tauhidnya terjaga, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya dan akan memberikan pengampunan bagi dosa-dosanya sebesar apapun. Tentu dengan tanpa meremehkan. Di dalam hadis kursi yang sahih yang kita kenal bersama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ibnu Adam, innaka Ibnu Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai manusia, sesungguhnya engkau jika datang menghadapku, sesungguhnya kamu jika datang menghadapku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau datang menghadapku dalam keadaan tidak menyekutukan aku, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, maka aku akan berikan kepadamu pengampunan yang sepenuh bumi pula. Subhanallah, nikmatnya orang yang menjaga tauhid. Nikmatnya orang yang berusaha menghindari penyimpangan-penyimpangan tauhid. Bahkan kita ketahui bersama, tauhid adalah sebab utama penjagaan dari Allah. Sebab utama kita akan mendapatkan keamanan yang mutlak dalam hidup kita. Ini sejauh mana kita berusaha menyempurnakan tauhid dalam kehidupan di dunia.
Tidak asing juga bagi kita makna firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, alladzina amanu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, yakni kesyirikan, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan jaminan keamanan mutlak dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuknya. Tauhid adalah jaminan penjagaan. Tauhid adalah jaminan hidayah. Oleh karena itu, memurnikan tauhid dan berusaha menjaganya ini mencakup semua kebaikan yang ada di dalam Islam. Ya. Dan tentu karena demikian besar keutamaan tauhid, pastinya godaan dan tipu daya syaitan akan sangat kuat, akan sangat besar diupayakannya agar bisa menyimpangkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, utamanya jalan tauhid ini. Makanya kita perlu mengkaji dan selalu mengingatkan akan pentingnya menjaga tauhid dan menghindari sebab-sebab penyimpangan dalam tauhid ini. Apalagi ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, kita ketahui bersama Al-Qur'an menegaskan bahwa penyimpangan dalam urusan tauhid, penyimpangan yang berupa kesyirikan, adalah penyimpangan yang banyak terjadi di kalangan manusia. Yakni bukan penyimpangan yang sedikit. Padahal ini adalah inti pokok agama. Maka hendaknya tidak ada seorang pun di antara kita yang merasa aman akan tauhidnya. Ya, tidak ada di antara seorang pun di antara kita yang merasa cukup dengan apa yang dipelajarinya untuk dia mengatakan saya tidak akan mungkin terjerumus dalam penyimpangan dalam urusan tauhid lagi. Ini adalah pernyataan yang keliru. Ini adalah termasuk tipu daya syaitan. Ya. Kita kenal ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan tentang begitu banyaknya penyimpangan dalam urusan tauhid yang dinyatakan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dengan tegas. Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman di surat Yusuf, di akhir-akhir dari surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka, kebanyakan manusia, benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka dalam keadaan melakukan perbuatan syirik. Setelah ayat ini siapa yang merasa aman? Bukan disebutkan banyak manusia, ini aktsar, kebanyakan manusia. Berarti mayoritas. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah beriman kebanyakan mereka, kebanyakan manusia, tidaklah mereka benar-benar beriman kepada Allah kecuali mereka dalam keadaan masih melakukan perbuatan syirik. Antum masih ingat doa yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam? Ya, ketika dia minta perlindungan kepada Allah agar menjauhkan dirinya dan anak keturunannya dari menyembah berhala. Bayangkan menyembah berhala, mungkin dalam pikiran kita tidak mungkin saya lakukan. Anak-anak saya juga saya sudah ajarkan tauhid. Ya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Setelah itu apa kata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala ini menyesatkan kebanyakan manusia.
menyesatkan banyak manusia. Berhala itu menyesatkan banyak manusia, bukan sedikit yang disesatkan. Jadi fitnah perbuatan syirik, fitnah penyimpangan tauhid, apalagi di akhir zaman, ini besar. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Sesuatu yang sering kita ulang dalam kajian, yang sering kita ingatkan, inti dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam adalah tauhid. Dan inilah yang paling banyak diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Bahkan kalimat perintah pertama kali memurnikan tauhid. Dari awal Al-Qur'an kalimat perintah pertama kali, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah, sembahlah Allah semata-mata, Rabb yang menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelummu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ternyata ini banyak dilanggar oleh kebanyakan manusia. Nah makanya dari sinilah setiap kita harus menyadari bahwa potensi untuk menyimpang dalam urusan tauhid, potensi untuk melakukan perbuatan syirik itu tetap masih ada dan besar kemungkinan terjadinya. Makanya di dalam kitab tauhid di awal-awal pembahasan dicantumkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, babul khaufi minasyirk, bab takut dari perbuatan syirik. Orang yang beriman itu ya, semakin besar satu penyimpangan, bukan dia semakin merasa aman, justru dia semakin merasa takut, karena dia mengetahui dirinya lemah. Rasa takut inilah yang akan menjadikan dia selalu berlindung kepada Allah, menjadikan dia selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersandar kepada Dia yang maha kuat lagi maha perkasa, bukan bersandar kepada dirinya yang lemah. Apalagi hati manusia, antum tahu, innama summiyal qalbu min taqallubihi. Hati dinamakan dengan al-qalb karena mudah berbolak-balik, lemah, gampang terpengaruh. Ini kenyataan yang harus kita pahami. Jadi rasa takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini kita ketahui bersama merupakan petunjuk di antara petunjuk terbesar yang ada pada generasi terbaik umat ini. Mereka yang dijamin kemurnian imannya, dijamin penjagaan dari Allah, bersama itu rasa takutnya sangat tinggi. Ingat athar yang disebutkan oleh tabi'in yang mulia Ibnu Abi Mulaikah, adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsi. Aku pernah menjumpai sekitar 30 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka mengkhawatirkan kemunafikan menimpa diri mereka. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan hadis ini, dia menjumpai 30 orang dan sahabat yang lain tidak berbeda dengan ini petunjuk mereka. Berarti menunjukkan para sahabat semua punya rasa takut dari terjangkiti penyakit kemunafikan. Bayangkan penyakit hati yang hanya menampakkan seolah-olah Islamnya benar tapi hatinya menyembunyikannya. Ini penyakit iman yang paling besar termasuk. Mereka khawatir menimpa diri mereka, padahal mereka adalah sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang dijamin masuk surga. Bagaimana kemudian kita yang tidak ada jaminan kemudian merasa aman dari penyimpangan besar seperti ini? Nah, oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, mewaspadai sebab-sebab penyimpangan tauhid ini harus ada dalam pikiran dan perhatian masing-masing kita. Ingat, ini hubungannya dengan penyakit hati. Kalau sudah berhubungan dengan penyakit hati,
kita tahu syaitan ketika menggoda hati manusia memang perlahan-lahan, ditutup sedikit demi sedikit, dihalangi sedikit demi sedikit, lama-kelamaan menjadi besar. Ya, penyimpangan terkadang awalnya belum terasa. Kita lihat, kita ingkari, kita berusaha menjauhinya. Berikutnya ketika melihat kedua kali sudah mulai berkurang pengingkaran, karena semakin tebal penutupnya. Terus lanjut lama-kelamaan ketika tertutup sama sekali hati, pengingkaran tersebut bukan lagi diingkari, malah kemudian diridhoi. Setelah itu mudah dia untuk melakukannya. Naudzubillah min dzalik. Tipu daya syaitan luar biasa. Dan dia menyerang hati. Karena hati manusia adalah sebab yang kalau dia baik maka semua baik anggota badan, kalau buruk semua buruk anggota badan. Kita tahu bersama hadisnya, riwayat Bukhari Muslim. Ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka baik semua anggota badannya. Kalau rusak, buruk, maka akan rusak atau buruk semua anggota badannya. Ketahuilah itu adalah hati manusia. Nah di sini, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, syaitan dalam upaya untuk merebut dan merusak hati. Ingat, di hati ini tempat kita menanam iman, tempat kita menanam pohon iman. Di hati ini tempat tauhid, cinta kepada Allah, takut, berharap, semua kebaikan-kebaikan inti, tawakal, ridha dan seterusnya ada di hati. Nah ketika hati sudah dirusak, apalagi syaitan menunggangi hawa nafsu manusia, dan nafsu manusia bagaimana? Begitu mudah dipengaruhi dengan sesuatu yang merupakan perhiasan dunia, popularitas, ya, hal-hal yang indah dalam pandangannya, maka dia akan mudah terpengaruh. Pernah kita dengar hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, menggambarkan di dalam hadis ini bagaimana syaitan memperdaya manusia. Dan memang tipu dayanya itu dilakukan, dilontarkan sedikit demi sedikit. Awalnya mungkin belum terasa pengaruhnya, tapi setelah sekian kali hati ini menyerap fitnah, baru terasa pengaruhnya. Awal-awalnya belum terasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasir udan. Fitnah itu ditampakkan di hadapan hati manusia. Syaitan menawarkan fitnah di hadapan hati manusia seperti gulungan tikar, anyaman tikar, seutas demi seutas. Jadi hati selalu diserang oleh syaitan. Ingat, orang yang beriman, orang yang bertauhid, tidak dijamin bahwa dia tidak digoda, iya kan? Justru semakin besar godaannya. Setiap saat syaitan menampakkan di hadapannya tawaran. Lakukan ini, perbuatlah ini, yakni kesyirikan, penyimpangan tauhid. Sedikit demi sedikit. Pertama dia menolak, kedua kali, tiga kali, empat kali, syaitan tidak bosan menawarinya. Karena ini upayanya dalam menjerumuskan manusia. Kata Rasulullah SAW, fa ayyu qalbin usyribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Hati mana saja yang menyerapnya, maka akan dibubuhkan padanya satu titik hitam. Yakni hati
Satu titik belum ada pengaruh. Ya, sekian kali ditawarkan mungkin baru muncul pikirannya. Iya ya, kenapa saya nggak coba? Iya ya, kenapa banyak orang melakukan saya tidak? Iya, kalau saya melakukan mungkin saya akan dapatkan keuntungan seperti mereka. Banyak bisikan-bisikan. Ya, dan ingat, manusia mungkin ketika dalam kondisi lapang dia tidak kepikiran untuk melakukan hal tersebut. Coba kalau antum kondisi terdesak. Ya, tidak punya benteng iman yang kuat, dikena penyakit tertentu, diri kita atau keluarga kita kena musibah, sementara penyandaran hati kita kepada Allah lemah, ditawarkan, sudah kamu datang ke sini saja, minta kepada sini saja. Akhirnya mungkin lama kelamaan dia terpengaruh. Jadi hati mana saja yang menyerah fitnah tersebut akan diberikan padanya satu titik hitam. Wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda. Sedangkan hati yang mengingkarinya akan dibubuhkan padanya titik putih. Lama kelamaan yang satunya semakin lama semakin menghitam, yang satunya semakin lama semakin putih semua. Karena dia selalu menghindari fitnah. Sehingga hatta hadatil qulubu ala qalbain. Lama kelamaan tersisa tinggal dua hati saja. Yang satunya putih bersih, selalu menolak fitnah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? La tadurruhul fitnatu madamatis samawati wal ard. Hati ini tidak akan dipengaruhi oleh fitnah sampai hari kiamat, selama masih ada langit-langit dan bumi. Sedangkan hati yang kedua, ya, sudah banyak makan fitnah, akhirnya apa? Hati yang seperti ini, hati yang telah tertutup hitam, penutup hitam, inilah hati yang disebut oleh Rasulullah SAW, la ya'rifu ma'rufan wala yungkiru munkaron illa ma usyriba min hawahu. Dia tidak mengenal kebaikan sebagai kebaikan, tidak mengingkari kemungkaran sebagai keburukan, kecuali yang bersumber dari hawa nafsunya. Sudah tercetak dari proses awal yang setitik demi setitik. Ini keadaan hati manusia. Ya, maka kita perhatikan ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Hati manusia lemah kalau tidak ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala baginya. Apalagi ditambah dengan kenyataan manusia pada asalnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam keadaan lemah, penuh kekurangan, sehingga secara asal dia mesti mencari tempat bergantung dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun dia. Ini tabiat asal manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa khuliqal insanu dha'ifah. Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Makhluk yang lemah pasti cari tempat bersandar untuk menguatkan dirinya. Jadi asalnya manusia itu susah mandiri. Setiap dia melakukan kegiatan, dia ingin ada yang menolong, dia ingin bersandar kepada sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kamu adalah makhluk-makhluk yang miskin, fakir, penuh dengan kekurangan, butuh kepada rahmat Allah. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi Allah memberitahukan kenyataan diri kita diciptakan dalam keadaan lemah, penuh dengan kekurangan,
Solusinya harusnya kita kenal Allah agar kita tahu tempat bersandar kita yang sebenarnya hanya Dia satu-satunya. Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad. Katakanlah Dialah Allah yang Maha Esa dan Allah adalah as-samad, tempat bergantung semua makhluknya. As-samad diambil dari kata-kata yang maha sempurna sehingga yasmudu ilaihil qalbu bihawaijihi. Yasmudu ilaihil khalqu bihawaijihim. Semua makhluk yasmudu, menghadapkan diri kepadanya, menghadapkan hatinya kepada Allah dengan segala kebutuhan dan permintaan mereka. Antum tahu, dengan kenyataan kondisi asal manusia ini penuh dengan kekurangan, lemah, miskin, tidak berdaya sehingga dia butuh tempat bersandar. Dari sinilah justru banyak terjadi kesyirikan karena kebanyakan manusia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Dan subhanallah, sebuah faedah yang dijelaskan oleh para ulama kita, antum tahu, di dalam Al-Qur'an peringatan yang paling banyak Allah sebutkan, ya, larangan yang paling sering Allah ingatkan, bahkan dibuat dengan perumpamaan-perumpamaan yang bisa kita saksikan secara nyata dalam kehidupan kita. Kira-kira tentang masalah apa? Masalah yang paling besar penyimpangannya di dunia ini itu apa? Syirik. Al-Quran mayoritas isinya adalah perintah kepada tauhid dan larangan dari perbuatan syirik. Tahu antum kira-kira syirik dalam hal apa yang paling banyak diperingatkan dalam Al-Quran? Ayat-ayat Al-Quran ketika memperingatkan masalah syirik, paling banyak peringatannya syirik dalam hal apa? Ternyata syirik dalam hal meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik dalam hal berdoa. Paling banyak diingkari dan ditegur oleh Allah, dicela oleh Allah adalah kesyirikan dalam hal meminta kepada selain Allah. Jadi hubungannya dengan keadaan manusia yang lemah tadi apa? Hubungannya jelas. Berarti manusia itu memang dalam hidupnya selalu mencari tempat bergantung dan tempat bersandar. Kalau hatinya mengenal Allah, hatinya dipenuhi dengan iman, dia akan menghadapkan diri kepada Allah. Tapi kalau tidak, apa yang terjadi? Dia akan mencari perlindungan kepada selain Allah. Itulah yang menyebabkan dia menyembah berhala. Itulah yang menyebabkan dia datang ke kuburan. Itulah yang menjadikan dia datang ke dukun. Itulah yang menjadikan dia membawa persembahan ke pinggir laut atau ke pinggir pantai dan seterusnya. Jadi di sini ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita harus paham hakikat syirik itu apa, agar kita tahu kenapa banyak manusia yang terjerumus ke dalamnya. Jadi orang yang menyembah berhala, orang yang datang ke dukun, orang yang datang minta-minta di kuburan yang dikeramatkan atau yang dianggap wali, sebenarnya satu permasalahannya. Dia sebagai makhluk yang lemah butuh tempat berlindung, butuh sesuatu yang menguatkan kelemahan dirinya. Itulah sebabnya dia datang kepada tempat-tempat yang dikira bisa memenuhi hajatnya tersebut. Nah, disinilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya mungkin juga pernah kita dengar pernyataan ini, menyebutkan bahwa inti utama syirik sebenarnya bermula dari permasalahan ini. Inti utama kesyirikan bermula dari permasalahan ini. Apa kata beliau? Inna asla syirki wa qaidatahu allati buniya 'alaiha at-ta'alluqu bi ghairillah. Sesungguhnya asal dari perbuatan syirik, pangkal, akar kesyirikan, dan qaidatahu, landasan, pondasi syirik,
yang semua bangunan syirik dibangun di atasnya apa? At-ta'alluqu bi ghairillah. Bergantung kepada selain Allah. Subhanallah, ini intinya syirik. Masalahnya di mana? Inti syirik ini ada pada diri kita potensinya. Kenapa? Kita kan lemah. Kita kan penuh kekurangan. Berarti pasti kita mencari tempat bergantung. Berarti orang yang tidak kenal Allah, hatinya tidak dipenuhi dengan memahami kemahabesaran Allah, kemahaagungannya, kemahaindahan nama-namanya, kemahasempurnaan sifat-sifatnya, maka pasti sedikit demi sedikit dia akan terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Nah, disinilah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, perkara syirik ini bukan perkara tawar-menawar. Hati yang tadi sasaran utama tipu daya syaitan, ini permasalahannya hati ini selalu terbuka, selalu menampung sesuatu. Kalau tidak segera diisi dan dipenuhi dengan kebaikan, maka syaitan akan segera mengisinya dengan keburukan. Dari sinilah yang kemudian menjadi bibit penyimpangan besar tersebut. Ya, sekarang yang berhubungan dengan masalah ketergantungan kita, mungkin tidak diungkapkan dalam wujud datang ke berhala atau datang ke dukun karena sudah kita tahu hukumnya. Tapi ketergantungan kita dengan urusan-urusan dunia banyak. Ya, ketergantungan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau kita mengandalkan sebab-sebab dari perkara-perkara yang zahir sangat sering. Ini yang melemahkan penyandaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu bibit utama kesyirikan adalah at-ta'alluq bi ghairillah. Bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, menjaga hati untuk segera diisi dengan iman, segera dikuatkan untuk mengenal Allah, merenungkan tentang kemahatinggian sifat-sifatnya, kemahaagungan, kemahabesaran, nama-nama dan sifat-sifatnya, ini adalah perkara yang harus segera dilakukan. Supaya dalam semua keadaan, ketika muncul dalam diri kita keinginan mencari tempat bersandar, kita langsung ingat bahwa tempat bersandar kita yang sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Makanya orang yang bertawakal dengan benar, kita tahu bersama Allah menjamin di dalam Al-Qur'an, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupinya. Tawakal adalah inti daripada tauhid. Ini kalau selalu kita latih dalam kehidupan kita, dengan selalu berdoa kepada Allah dalam semua keadaan kita, sebelum melakukan apapun kita selalu mendahulukan untuk berdoa, bersandar hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan melatih hati kita terbiasa berlindung kepada tempat berlindung kita yang sesungguhnya. Inilah keadaan hati manusia. Kan sudah pernah kita jelaskan, mungkin sudah pernah antum dengarkan. Hati itu diperumpamakan oleh para ulama salaf seperti wadah. Wadah itu kalau tidak diisi dengan kebaikan, ya keburukan yang mengisinya. Ketika ingin diisi dengan pelajaran iman, wadahnya penuh dengan kotoran, tidak akan bisa masuk. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam sebuah athar yang sahih mengatakan, al-qulubu au'iyatun fa khairuha au'ahalil khair. Hati manusia itu adalah seperti wadah tempat menampung. Sebaik-baik hati adalah yang paling luas daya tampungnya, kapasitasnya untuk menampung kebaikan. Ini keadaan hati kita. Dan hati sebagai wadah menampung ini akan memberikan pengaruh kepada anggota badan sesuai dengan apa yang dominan di dalamnya.
Kalau semakin banyak diisi dengan ketergantungan kepada makhluk, kecintaan yang berlebihan kepada makhluk, maka itu yang nanti akan mempengaruhi dirinya. Ini kita harus tahu. Ya, saya sering mengingatkan tentang masalah tawakal, masalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kebanyakan orang lakukan dalam keadaan terdesak saja. Kalau dia sakit, bukan pertama kali dia berdoa. Dia mencari dulu, saya harus makan obat apa, saya harus tanya kepada dokter siapa, dan seterusnya. Salah. Kenapa mencari makhluk? Tidak mencari, mendahulukan pencipta makhluk, pencipta dokter, pencipta obat, pencipta semua sebab. Makanya orang yang beriman, ya, karena mereka mengetahui tempat bersandar adalah Allah Subhanahu wa taala, pencipta sebab dan akibat adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan bersandar kepada Allah ini sebagai sebab pertama dan utama. Dan doa adalah termasuk sebaik-baik sebab, bahkan melebihi semua keutamaan sebab yang lain. Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah mengatakan, "Walaysa syai'un minal asbabi anfa'u minad du'ai wala ablagu fi husulil matlubi minhu." Tidak ada sesuatu pun dari sebab yang lebih bermanfaat dibandingkan berdoa, dan tidak ada yang lebih besar pengaruhnya dalam mencapai apa yang kita inginkan melebihi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa ini adalah seutama-utama sebab, karena disinilah terkandung hakikat inti tauhid, yaitu penyandaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkecuali orang yang sakit. Nah, ini justru orang yang sakit ini yang seringnya banyak lalai dalam hal ini. Ketika orang sedang lemah, kondisi fisiknya tidak berdaya, dia sudah mulai mencari kesana kemari. Banyak orang yang terjerumus. Padahal dia tahu, kalau dia mengenal Allah Subhanahu wa taala Asy-Syafi, Maha Penyembuh. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan ketika aku sakit, dialah yang memberikan kesembuhan kepadaku. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitab Majmu' Fatawa pernah mengatakan, wa katsirum minal mardha yushfauna bila tadawin. Banyak orang yang sakit disembuhkan tanpa berobat. Berobat ini memang diperselisihkan oleh para ulama hukumnya. Ada yang bilang dianjurkan, tentu dengan memenuhi syarat-syarat. Ya, pengobatan yang diperbolehkan di dalam syariat, tidak bersandar kepada obat tersebut. Berobat, baik itu obat kimia maupun obat herbal. Ya, ada yang mengatakan dianjurkan, ada juga yang mengatakan mubah. Tapi kalau orang misalnya meninggalkannya karena penyandaran hatinya yang kuat kepada Allah, tidak dicela. Kata Ibnu Taimiyah, wa katsirum minal mardha yushfauna bila tadawin. Kebanyakan orang yang sakit disembuhkan tanpa berobat. Bida'watin mustajabatin. Dengan apa? Dengan doa yang dikabulkan oleh Allah. Sebab tidak tercela karena dia melakukan sebab. Beda kalau hanya orang berdiam diri, tidak melakukan sebab apa-apa, tidak bersandar hatinya, tidak juga lakukan sebab yang lain, ini tercela. Tapi dia melakukan sebab yang paling utama dengan doa yang dikabulkan. Au ruqyatin nafi'atin, atau dengan ruqyah yang bermanfaat. Dia obati dirinya dengan baca Al-Quran, baca surat Al-Fatihah dan yang lainnya. Au quwwatin lil qalbi wa husnit tawakkul, atau dengan kekuatan hati, kuatnya hatinya bersandar kepada Allah dan tawakal yang benar. Tawakal yang benar. Ya. Maka ini adalah bentuk upaya melatih hati kita untuk selalu bersandar kepada tempat bersandar yang benar, dan menjadikan ketergantungan kita kepada makhluk menjadi lemah. Dan inilah yang akan menguatkan tauhid di hati kita, apalagi dalam kondisi-kondisi hajat dan kebutuhan. Disebutkan di dalam penjelasan dari para ulama,
seperti dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah tentang ya dinukil misalnya di dalam kitab Kasyfus Syubhat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ketika dimasukkan ke dalam api, ya, dimasukkan ke dalam api, ketika itu malaikat Jibril turun dengan perintah Allah, menawarkan kepada Nabi Ibrahim. Dia mengatakan, "Alaka hajah?" Wahai Nabi Ibrahim, apakah kamu butuh pertolonganku? Maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan, "Amma ilaika fala." Adapun kalau butuh kepadamu maka saya tidak butuh. Dia kondisi sedang terdesak. Dinyalakan padanya api, dilempar ke dalam kobaran api. Dan malaikat Jibril menawarkan sesuatu yang boleh. Tidak mungkin malaikat Jibril menawarkan pertolongan yang syirik. Kenapa? Allah mengizinkan malaikat Jibril bisa memadamkan api tersebut, bahkan menghancurkan semua yang ada di sekitarnya, atau paling tidak Nabi Ibrahim diangkat, diselamatkan, ya karena dia punya kekuatan disebutkan dalam Al-Quran. Ya, malaikat Jibril allamahu syadidul quwa, yang sangat besar kekuatannya, bisa diangkat Nabi Ibrahim. Atau apinya dipadamkan, dihancurkan semua musuh-musuh yang melemparkan dia ke dalam api. Tapi Nabi Ibrahim dengan kekuatan imannya menolak sebab tersebut. Karena punya keyakinan, kenapa saya harus minta pertolongan kepada makhluk yang kalaupun bisa menolong, tapi pertolongannya sedikit, tidak langsung minta kepada yang maha tinggi, yang maha kuasa. Maka dia mengatakan, adapun kepadamu saya tidak butuh. Makanya dalam Sahih Bukhari, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan, "Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, kalimatun qalaha Ibrahim hina ulqiya finnar." Ucapan hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai pelindungku dan dia adalah sebaik-baik penolong. Inilah yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika dilemparkan ke dalam api. Api itu sebab untuk membakar. Ini tabiatnya api. Membakar orang bisa, membakar bangunan, membakar kayu, membakar apa saja. Apalagi kalau kobarannya besar. Tapi sebab ini siapa yang menciptakannya? Allah. Akibatnya juga dari masuk ke dalam api terbakar, siapa yang menentukannya? Allah. Kalau bersandar kepada yang menentukan sebab dan akibat, jadinya apinya menjadi padam. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini contoh nyata yang kita baca dalam Al-Quran. Seandainya dalam kehidupan kita bersikap seperti ini, insya Allah tauhid kita akan terjaga. Ya, rasa takut kepada Allah ini bagian dari tauhid. Kebanyakan kita mengarahkan rasa takut ini kepada makhluk. Takut dengan hantu lah, takut dengan jin, takut miskin, takut dengan hal-hal yang tidak jelas, atau hanya berupa pikiran-pikiran, ketakutan-ketakutan yang tidak wajar. Ini semua melemahkan tauhid. Ingat tadi sudah kita bilang hati wadah. Antum bertemu dengan sesuatu dalam kehidupan yang menakut-nakuti, masuk lagi di hati. Berikutnya lagi takut dengan hantu, masuk lagi di hati. Lama-kelamaan tempat yang harusnya diisi dengan takut kepada Allah dipenuhi dengan takut kepada makhluk. Lah bagaimana hati ini akan kuat tauhidnya? Pengharapan juga begitu, cintanya juga begitu, penyandarannya juga begitu. Semakin sering diisi dengan hal-hal yang berhubungan dengan makhluk, akan semakin melemahkan tauhid di hati kita. Dan alangkah banyaknya ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, tauhid ini butuh praktek dan latihan. Jangan kita menyangka praktek dan latihannya hanya waktu menghadapi pelaku syirik, waktu kita melihat orang yang menyembah berhala. Tidak, dalam kehidupan sehari-hari. Kan sudah pernah kita sebutkan, harta bisa menjadi berhala.
Rasulullah SAW menyebutkan orang yang mencintai harta secara berlebihan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim sebagai apa? Abdud dinar, abdud dirham. Orang yang menjadi hamba atau budak, menghambakan diri beribadah kepada harta, uang emas dan uang perak. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celakalah orang yang menjadi hamba uang emas, celakalah orang yang menjadi hamba uang perak. Ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, menjaga tauhid dari penyimpangan adalah tentu kita lakukan dengan selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang merasa aman setelah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang digelari dan terbukti kemurnian tauhidnya disebutkan dalam banyak ayat Al-Qur'an. Beliau saja yang mulia ini berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala, apalagi kita yang tentu keadaannya lebih lemah dibandingkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Oleh karena itulah dalam kehidupan sehari-hari kita harus selalu melatih diri kita. Setiap kita mendapatkan satu masalah, dahulukan berdoa kepada Allah, tidak akan sia-sia orang yang bersandar kepada Rabb-Nya. Sebelum kita melakukan sebab, mintalah dulu kepada Rabb yang menciptakan sebab. Sebelum kita bertanya, minta pendapat, maka adukan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Hanyalah aku mengadukan kesedihanku dan kegalauanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebaik-baik contoh yang bukan hanya kita dapatkan, kita harapkan pahala di balik semua itu, tapi ini merupakan sebab yang utama yang akan melatih hati kita untuk terjaga senantiasa di atas pemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sebab hati kita terjaga dari penyimpangan kesyirikan yang berusaha untuk dilontarkan oleh syaitan sedikit demi sedikit agar bisa merusak hati manusia. Naudzubillahi min dzalik. Maka ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, demikianlah nasihat yang ingin saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi nasihat yang bermanfaat bagi kita semua. Saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Masih ada waktu. Kalau antum ingin menanyakan hal-hal yang memang perlu dipertanyakan, saya persilakan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kepada pertanyaan. Bagaimana Ustaz sekiranya kalau misalkan hatinya manusia memang sudah dipenuhi dengan titik hitam, condong kepada titik hitam, terus dia juga tidak mau berputus asa dari rahmatnya Allah, dia juga sudah menempuh sebab-sebabnya agar diberikan hidayah. Bagaimana, apa yang harus dilakukan orang yang seperti ini, Ustaz? Iya, barakallahu fikum. Orang yang terlanjur banyak melakukan kesalahan sehingga hatinya dipenuhi titik hitam, tapi dia menyadari dan tidak ingin putus asa dari rahmat Allah, maka kita katakan sama dia, berdoalah sungguh-sungguh kepada Allah, kemudian usahakan sebab-sebab yang membersihkan kotoran tadi. Dengan dia banyak bertobat, ya, dia banyak beristighfar. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, idza adnabal amdu dzanban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda wa idza taba wa nazaa wastaghfara saqila qalbuhu. Jika seorang hamba melakukan perbuatan dosa, maka diberikan titik hitam di hatinya. Kalau dia segera bertobat, beristighfar, mencabut diri dari kesalahan tadi, bening kembali hatinya. Jadi bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kalau dia sungguh-sungguh dan dia berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala Maha menerima hamba-hamba yang selalu kembali kepadanya. Maka tidak akan sia-sia kalau dia kembali kepada Allah, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, Allah akan berikan hidayah kepada hamba tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ada yang lain, silakan.
Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka cukup sampai di sini insyaallah kajian kita. Sekali lagi mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.